2023 itu kalau kita lihat indeks terkemuka LQ45 itu bahkan minus 8%. Iya. Dan sang adik ya, yaitu IDX 30 itu nggak mau kalah dengan kakaknya, bahkan dia menyelam lebih dalam, itu minus 12%. Iya. Bayangkan investor tentu ya harus kuat menahan nafas ya ketika dia harus menyelam lebih dalam seperti itu ya. Depannya kita melihat sebenarnya ada potensi untuk reksadana saham. Bahkan untuk tahun depan kita masih memilih reksadana saham sebagai yang utama kalau dari kita sendiri ya. Ada satu reksadana yang bernama Danama Saham ya. Jadi ketika ada misi penyelaman dari indeks-indeks terkemuka, tapi ternyata ada satu reksadana Danama Saham itu yang mengudara terbang tinggi. Ini merupakan kolaborasi dari expertise kita sebagai traditional fund manager dengan AI. Oh, zamannya AI ini sekarang. Zamannya AI. Bisa dibilang ini adalah kita adalah MI pertama yang menggunakan AI dalam pengelolaan, dan kita pun sedang mempatenkan teknik quantum mental ini. Pemirsa investortrust.id, hari ini bertemu dengan saya Fajar Widianto. Kita dalam kesempatan dialog konvergensi, kita akan membahas mengenai investasi di reksadana. Reksadana menjadi sebuah sasaran alokasi investasi publik yang cukup dominan belakangan ini, yang bisa kita lihat dari kenaikan jumlah investor reksadana. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah investor reksadana, lalu naik menjadi 6,8 juta investor pada tahun 2021. 2022 kembali meningkat menjadi 9,6 juta investor, dan tahun berikutnya di masa pandemi semakin meningkat menjadi 11,4, dan tahun ini per Mei 2024 telah tercatat sebanyak 12,2 juta investor di reksadana. Berikutnya kita akan melihat bahwa selama ini reksadana pendapatan tetap menjadi primadona, dan ada penurunan jumlah pada alokasi atau pilihan investasi di reksadana saham yang sebetulnya banyak mendapatkan atensi lebih besar dari para investor karena dorongan ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Seperti kita tahu, prinsip investasi high risk high return, dan mereka mengejar high return, dan itu ada di reksadana saham. Nah, yang menarik dari data yang kita dapat bahwa reksadana pendapatan tetap bisa mundur sedikit ya, pendapatan tetap malah meningkat cukup tinggi ya, 144,68 triliun, dan penurunan yang cukup drastis dari sekitar 160-an triliun pada tahun 2019, let's say ya, sebelum tahun 2020, turun menjadi sekitar 82,24 triliun pada posisi Mei 2024. Ini yang menjadi tantangan untuk para manajer investasi khususnya, bagaimana bisa memberikan tingkat return yang lebih baik kepada para investornya atau para nasabah ya. Lalu berikutnya, di slide berikutnya kita bisa melihat ada challenge lagi bahwa di tengah peningkatan jumlah investor reksadana yang pada Mei tahun ini menjadi 12,2 juta, itu diiringi dengan penurunan aset under management atau dana kelolaan yang pada 2014 242 triliun dan sempat meningkat di tahun 2021 menjadi 580 triliun, justru turun rata-rata 13,3% setiap tahun sejak tahun 2021. Bahkan penurunan terjadi 5,7% per tahun dalam 3 tahun terakhir. Berikutnya mungkin kita bisa lihat lagi slide berikutnya. Reksadana atau nilai dana kelolaan manajer investasi itu masih cukup dominan di reksadana, lalu diikuti dengan KPD, lalu RDPT, lalu DIRE, DINFRA, dan EBA.
Di sini bisa kita lihat reksadana sangat dominan sebesar 485,78 triliun. Lalu KPD hampir separuhnya 293 triliun. Tapi kita bisa lihat di slide berikutnya justru KPD mengalami atau kontrak pengelolaan dana ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tengah penurunan reksadana. Untuk berbicara mengenai apa yang telah terjadi di industri reksadana pada akhir-akhir ini, telah hadir Mas Genta Wira Anjalu. Beliau adalah Chief Investment Officer dari Sinarmas Asset Management. Selamat sore Mas Genta. Selamat sore Pak Fajar, apa kabar? Kita baik-baik saja dalam dialog sore ini, tapi kita akan berbicara mengenai mungkin industri reksadana yang kurang begitu baik-baik saja gitu ya Mas Genta ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang industri reksadana seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi ya, memang terjadi tren yang bisa dibilang cukup berubah ya. Di 2015 ke bawah bisa dibilang itu untuk reksadana saham itu menjadi primadona. Oke. Setelah 2015 itu reksadana saham cenderung mengalami penurunan. Memang kalau kita lihat dari segi returnnya pun dalam 5 tahun 2015 sampai dengan 2019 reksadana saham itu performanya yang paling di bawah dibandingkan aset kelas lain ya. Oke. Walaupun kalau kita tarik lebih panjang, sebenarnya saham itu memberikan keuntungan yang cukup atraktif jika kita berinvestasinya dalam jangka panjang. Nah, tapi kalau kita ngomongin spesifik saham ya, kalau kita ngomongin 2023 nih Pak Fajar, 2023 itu tahun yang cukup menantang buat saham sebenarnya. Begitu juga dengan 2024 ya, kita lihat ya dalam beberapa minggu terakhir saham itu mengalami penurunan. 2023 itu kalau kita lihat indeks terkemuka LQ45 itu bahkan minus 8%. Dan sang adik ya, yaitu IDX 30 itu nggak mau kalah dengan kakaknya, bahkan dia menyelam lebih dalam. Itu minus 12%. Bayangkan investor tentu ya harus kuat menahan nafas ya ketika dia harus menyelam lebih dalam seperti itu ya. Kalau investor itu punya tabung oksigen, dalam hal ini bacanya gitu, uang yang cukup masih banyak ya, tentu dia bisa mengambil kesempatan ketika ada koreksi. Tapi bagaimana dengan investor yang mungkin tabung oksigennya sudah hampir habis ya? Ya tentu dia harus menahan nafas lebih lama, dia juga harus menahan nafas lebih dalam. Saya cuma sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya buat investor sedalam portofolio Anda. Tapi boleh sedikit cerita apa yang terjadi di industri reksadana saham khususnya, karena di sini terjadi penurunan yang cukup dalam ya. Betul. Oke, beberapa manajer investasi memang telah memprediksi tahun ini adalah tahunnya reksadana pendapatan tetap. Tapi tingkat return yang diinginkan oleh para investor kan juga return yang tinggi, dan itu sebetulnya potensi yang harus bisa diberikan oleh reksadana saham. Apa yang terjadi sebetulnya hari ini? Jadi memang gini, kenapa terjadi perubahan tren yang cukup signifikan ya dari sebelumnya reksadana saham di 2015 ke bawah itu memberikan return yang cukup tinggi, 2015 ke atas bahkan saham sendiri memberikan return di bawah deposito, bayangkan secara per tahunnya, nggak kemana-mana. Terjadi perubahan suatu structural event ketika 2009 itu terjadi QE. Dananya nyasar kemana-mana, termasuk emerging market Indonesia dan pasar saham akhirnya bisa terbang 20% per tahunnya. Pasar saham emerging market bergairah ya hari itu ya? Betul. 2015 itu justru sebaliknya, ketika QE itu sudah di stop, kerannya ditutup, maka aliran dananya juga kurang kuat. Kembali ke negara asalnya. Seperti itu. Baru kita bergairah lagi saham itu mungkin ketika pasca COVID ya, ketika ada itu ada retail investor yang bisa dibilang investor COVID dibilangnya ya, itu yang menggerakkan justru pasar saham pada saat itu. Tapi memang yang tercermin dari industri reksadana itu adalah kenapa reksadana pendapatan tetap yang mereka tuju. Mereka melihat bahwa dikarenakan dalam 5 tahun terakhir di 2015 sampai dengan 2019 saham itu memberikan return nggak kemana-mana, tapi resiko yang cukup besar, tentu buat mereka nggak cukup acceptable lah risk and reward-nya. Saya mendapatkan risk yang cukup tinggi hanya untuk mendapatkan return yang kurang lebih mirip dengan deposito. Betul. Nah, tapi kedepannya kita melihat sebenarnya ada potensi untuk reksadana saham. Bahkan untuk tahun depan
kita masih memilih reksadana saham sebagai yang utama kalau dari kita sendiri ya. Iya. Kita Ini yang menarik ini. Betul. Kita sendiri bahkan juga memperkirakan untuk akhir tahun untuk indeks kita masih di 7.700. Ya, oke. Karena kita melihat kenapa jadi koreksi ya di awal tahun sampai dengan sekarang. Kalau 2020 itu ada ketidakpastian ekonomi akibat COVID, di 2024 ini ketidakpastian kebijakan ekonomi, bukan ketidakpastian ekonominya. Lebih Pertama, dari global itu dari The Fed, kita jelas ketidakpastian kebijakan ekonominya. Tentu kalau di domestik ya kan ada new president, ada kebijakan yang dimana kalau kita lihat di Jumat tanggal 14 Juni itu ada kebijakan yang ingin menaikkan budget defisit di atas 3%, debt to GDP itu bahkan melebihi 50%, itu membuat market itu cukup jittered ya. Bahkan kalau kita lihat yield sampai naik ke 7,2%, IHSG itu koreksi signifikan, rupiah kita tembus 16.500. Dan Morgan Stanley underweight untuk saham kita. Betul. Itu challenging sekali untuk kita untuk melihat saham ya. Artinya kan kita juga melihat beberapa waktu lalu dana keluar dari bursa efek itu cukup besar ya. Nah ini yang menarik, mungkin salah satu yang manajer investasi yang masih optimistis dan merekomendasikan bahwa saham masih punya peluang, salah satunya adalah Sinarmas Asset Management ya. Betul. Karena beberapa manajer investasi kalau kita bicara, ini tahunnya reksadana pendapatan tetap. Kalaupun ada yang berbeda, kita akan coba indeks, reksadana indeks. Nah, mungkin boleh bisa digambarkan nih Mas Genta, bagaimana sebuah produk reksadana saham masih bisa digenerate dan masih bisa memberikan potensi keuntungan lebih baik, dan apa triknya yang bisa membuat Sinarmas Asset Management sangat optimistis. Terima kasih Pak Fajar. Jadi kalau kita balik lagi ke story yang tadi ya, ketika ada story yang cukup menyedihkan gitu ya terhadap LQ45, terhadap indeks 30 yang turunnya 8%, 12%. Ada satu reksadana yang bernama Dana Saham ya. Jadi ketika ada misi penyelaman dari indeks-indeks terkemuka, tapi ternyata ada satu reksadana Dana Saham itu yang mengudara terbang tinggi. Di mana return setahunnya dari 31 Mei 2024 dari 2023 ke 2024 ya, di bulan Mei itu year on year itu justru malah plus 20% Pak Fajar. 20% ya? 20%. Mungkin itu seperti kisah di dongeng di dunia panas sebenarnya ya. Seperti kalau mungkin kita dengar dari para manajer investasi yang lain, mereka mengeluh karena ya kalau di rata-rata kan gitu ya. Di rata-rata kan kita cuma bisa memberikan atau para investor hanya bisa menikmati return sekitar 2-3% saja per tahun dari 10 tahun terakhir gitu untuk saham. Betul. Nah, ini ketika ada year on year ya, baru 1 tahun terakhir mampu 20% dibanding return yang dinikmati oleh investor, apa yang dilakukan oleh Sinarmas sehingga mampu memberikan return sebesar itu? Betul. Jadi jawabannya karena saat ini kita sudah mengadopsi dengan istilah Quantum Mental Fund Manager. Quantum Mental Fund Manager. Oke. Ini merupakan kolaborasi dari expertise kita sebagai traditional fund manager dengan AI. Oh, zamannya AI ini sekarang. Zamannya AI. Bisa dibilang ini adalah kita adalah MI pertama yang menggunakan AI dalam pengelolaan, dan kita pun sedang mempatenkan teknik quantum mental ini ke dalam Haki ya. Saya lagi sedang membuat karya ilmiah yang kita targetkan semoga cepat juga ya menjadi paten, dan ini bisa menjadi teknik yang cukup mutakhir dan sudah terbukti pada reksadana kita tersebut di Dana Saham. Mungkin tadi apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh para investor? Mungkin tadi setelah disebutkan mampu menggenerate return hingga sampai 20% ya. Betul. 20% dalam 1 tahun. Dan ini di saham. Ya, betul. Bukan pendapatan tetap. Betul. Yang disebut-sebut sebagai eranya pendapatan tetap. Nah, sebelum masuk bagaimana sebuah AI membantu Sinarmas Asset Management dalam mengelola dana investor, ada pertanyaan utama yang mungkin pasti akan muncul di benak para investor. Mereka sudah pernah mendapatkan exposure informasi sangat besar soal robot trading. Dan kasus ini begitu besarnya, magnitudenya juga tinggi. Betul. Mereka melihat beberapa sudah harus berhadapan dengan pihak berwajib. Apa yang membedakan kasus-kasus yang sebelumnya mereka katakan robot trading itu dengan, karena ini intinya kan sebetulnya yang dilakukan oleh mesin.
Ya. Bedanya ini kita mau sebutkan ini mesin cerdas gitu ya. Sementara robot trading seharusnya juga mesin yang cerdas. Tapi apa yang membedakan itu? Jadi mungkin sebenarnya kalau kita melihat pengertian asli dari robot trading, dia itu lebih untuk mengeksekusi trading. Artinya mengeksekusi untuk melakukan jual beli atau beli, betul. Di mana harga terbaik, menggunakan algoritma mereka, dan tidak memberikan kendali terhadap tradernya sendiri. Jadi artinya saya sebagai trader saya tidak mempunyai kesempatan untuk bisa mengeksekusi, atau dia memang mengambil kendali dalam hal ini. Tapi kalau untuk kasus saya mungkin tidak terlalu banyak berkomentar ya, karena saya juga tidak mendalami kasus tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan investor juga selain robot trading adalah apa bedanya quant investment dengan AI investment? Karena di benak para investor ya, bahkan saya juga pernah diskusi dengan salah satu director ya, asset management juga, dia menanyakan apa bedanya Genta untuk AI dengan quant. Itu sama kan, quant dengan AI? Beda. Mungkin kalau kita lihat ada gambar di sini ya. Mungkin slide-nya bisa dibuka kembali. Dibuka kembali. Slide saya. Dari Sinarmas Asset Management. Ya. Ya. Nah, di sini kalau lihat di slide ini, quant itu sebenarnya bersifat statis. Maksudnya apa sih? Dia seperti kita menyuruh robot, "Hai robot, tolong kamu jalan menuju hutan dari pantai." Robot itu berjalan, terus ketika ada jurang, dia nyata nyemplung aja seperti itu. Karena mengikuti instruksi. Betul, mengikuti instruksi. Kita hanya mendikte. Dengan kata lain, sebenarnya kendali masih di kita. Untuk AI, betul kendali masih sama di kita. Kita menyuruh robot, "Hai robot, tolong pergi ke hutan tersebut dari pantai." Ketika ada jurang, dia melompati jurang tersebut. Dia bersifat dynamic. Jadi ketika kita perintahkan A, itu dia tidak serta-merta langsung B. Mungkin dia akan menuju B tapi dengan muter secara karena dia memiliki istilahnya itu machine learning. Dia bisa mempelajari pola-pola tertentu. Dan dia bisa melihat bahwa ketika ada hambatan, gua harus seperti apa. Jadi itulah perbedaan AI dan quant. Jadi kalau quant itu kita seperti mendikte saja, ketika nanti dia ada hambatan, kita harus mendikte ulang dan lain-lain. Kalau AI, dia bisa beradaptasi dengan sendiri. Jadi cukup adaptif untuk dari AI sendiri. Yang menjadi pertanyaan nih Mas Genta, AI, learning machine, artinya dia memiliki proses juga untuk menyerap informasi dan menggenerate dan bisa menyimpulkan ya. Apakah AI ini juga harus melewati proses trial error? Artinya sebelum dia bisa menyimpulkan bahwa investor harus melompat, maka keputusan-keputusan sebelumnya bisa jadi dia masih mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan dengan seperti apa yang dilakukan ketika menggunakan quant. Gimana Mas Genta? Jadi memang betul, setuju sekali. Mungkin bisa ke slide sebelumnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini performa AI fund kita dibandingkan LQ45. Ini kita sebenarnya mulai dari AI fund ini dari tahun 2022. Iya, cukup lama ya. Nah, di sini kita melihat bahwa AI di awal-awal itu sempat ada pembelajaran dulu. Di mana mungkin bisa digambarkan yang di grafik terbawah yang warna ungu ini tuh bisa digambarkan seperti apa ini? Ya, jadi disitulah kita masih mencari suatu fine tuning lah ya antara kolaborasi manusia dengan AI. Disitulah kita masih mencari pola yang tertentu. Jadi bisa dibilang gini, ketika ada yang bilang, kalau gitu ketika ada fund manager lain menggunakan AI juga, maka hasilnya akan sama. Belum tentu. Apa yang membedakan? Pertama, AI itu hanya seperti Iron Suit. Seperti Iron Suit dengan kata lain, itu seperti kalau Iron Man kan dia punya jubahnya sendiri kan ya. Jubahnya. Kalau Tony Stark itu adalah ya sebagai pengguna Iron Suit-nya, itulah fund manajernya. Ketika di awal-awal tentu kita harus mengetahui bagaimana algoritma yang cocok. Bagaimana pola yang cocok, inputan cocok seperti apa. Nah, itulah proses learning machine. Proses learning machine dan proses ketika quantum mental itu dibangun. Nah, di sini kita sudah mempelajari trial and error tidak cuma hanya dari tim research Sinarmas Asset Management, kita juga berkolaborasi dengan global strategis kita
hingga menemukan suatu formula di mana AI dan manusia ini bisa menghasilkan dana saham seperti yang di grafik itu, AI fund tersebut. Itulah yang kita lagi mencoba patenkan. Bagaimana metode AI dengan manusia itu bekerja. Karena pasti kan pertanyaan yang lain juga seperti ini. Kalau perusahaan AI itu canggih, kenapa nggak dia bikin aja hedge fund? Yes. Kenapa nggak dia bikin aja fund manager, dia kelola sendiri, dia bisa kaya seperti itu. Yeah. Baik lagi, dia hanya menciptakan AI, suatu mesin. Hasil itu adalah kolaborasi antara AI dengan manusianya. Oke, ini masih intinya sebesar apapun peran AI, masih ada human touch di situ. Human touch. Di mana proses human touch itu? Nanti bisa kita jelaskan bagaimana human touch itu sebenarnya masih 50% dalam proses ini. Oke. Dan untuk humannya sendiri, kita juga nggak sembarangan. Tidak semua traditional fund manager bisa langsung beradaptasi dengan AI tersebut. Jadi memang head of equity kita ya, itu merupakan sebelumnya selain dia traditional fund manager, dia juga merupakan quant fund manager. Jadi memang pengetahuan quant itu dibutuhkan. Dia mengetahui bagaimana bahasa AI-nya tersebut, lalu juga dia mengetahui bagaimana fundamental, bagaimana technical itu bekerja, lalu bagaimana AI itu bisa memproses suatu unstructured data. Disitulah kalau kita lihat kemampuan dari fund manager, ini saya juga ke tim ya, bahwa kemampuan kamu tidak hanya bisa berkembang dalam traditional fund manager saat ini. Kamu juga harus mempelajari bagaimana kamu bisa berkolaborasi dengan AI. Dan itulah ketika tim dari equity kita, ini pelan-pelan mereka sudah menguasai AI investment atau quantum mental tersebut. Jadi ketika nanti ada aset manajemen lain ya, let's say menggunakan AI juga, tentu hasilnya kan beda. Walaupun mungkin mesinnya sama. Dari vendor yang sama? Dari vendor yang sama. Kita saat ini menggunakan vendor yang dari Kanada ya saat ini ya, di mana itu dibawa oleh global strategis kita, itu juga dipakai oleh hedge fund besar dan fund manager besar seperti HSBC dan lain-lain, memberikan hasil yang cukup oke juga. Dan kenapa sih mungkin AI itu belum terlalu familiar ya di Indonesia ya? Padahal kan kalau kita lihat di US sendiri itu udah 50% sudah banyak menggunakan AI. Yang paling pasti selain mungkin belum teredukasi dengan baik ya investornya, investasi di AI ini bisa bilang cukup mahal. Sangat-sangat costly dan bisa bilang sangat mahal lah. Tapi dengan melihat hasilnya, saya pikir ini sangat cukup worth it ya. Itu sangat menarik. AI sangat membantu. Faktanya ada 20% tingkat return yang berhasil di-generate ya oleh AI fund di dana mas saham ya. Tadi pernyataan Mas Genta soal mahal. Artinya commission fee yang harus dibayarkan oleh investor kepada manajer investasi akan berbeda dengan produk-produk lain tidak menggunakan AI. Seperti itu? Sebenarnya tidak serta-merta seperti itu ya. Di sini kan karena kita juga merupakan grup besar juga ya. Jadi ketika kita berinvestasi pada AI tersebut, ya tentu ini adalah untuk juga bisa bilang investasi tidak hanya untuk Sinarmas Asset Management, tapi betul-betul Sinarmas Group secara keseluruhan. Kita melihat di sini ada potensi yang cukup besar, potensi yang bisa dikembangkan, dan kita melihat di Indonesia mungkin baru satu-satunya kita yang menggunakan. Nah, kita tidak melihat investasi ini sebagai sesuatu yang mahal. Karena ini adalah investasi jangka panjang, dan ketika ini bisa menciptakan suatu track record yang cukup baik dan investor teredukasi dengan baik, investment di masa depan adalah quantum mental. Kolaborasi manusia dengan AI. Traditional fund manager mungkin pelan-pelan akan ditinggalkan, pelan-pelan akan beralih kolaborasi dengan AI. Itulah kenapa kita cukup berani untuk berinvestasi pada AI tersebut. Ya, yang menarik juga ketika ini setelah terbukti di saham katakan ya, terlihat dari 20% return, apakah dia juga bisa diimplementasikan ke produk reksadana lainnya sehingga bisa memberikan tingkat return yang lebih baik? Nah, pertanyaan berikut, apa yang memungkinkan sebuah tingkat return semuanya akan meningkat gitu loh, yang digenerate oleh AI? Nggak akan ada kerugian ke depan atau gimana gambarannya? Jadi gini, kalau apakah nanti cuma saham, apakah nanti fixed income juga bisa menggunakan AI? Tentu suatu improvement pasti akan terjadi lah dalam teknologi ya. Logika manusia ketika tahun 1700 dengan sekarang jauh berbeda.
Tahun 1700 mana ada yang melihat bahwa ada pesawat yang bisa terbang. Mereka pasti akan melihat itu adalah suatu keajaiban, itu mungkin suatu ilmu sihir dan lain-lain. Saat ini melihat pesawat terbang sesuatu yang normal, lumrah. Memang saat ini pengembangan AI untuk investment equity memang lebih banyak pengembangan di AI-nya. Untuk fixed income saat ini kita masih mempelajari juga ya, mengkaji untuk penggunaan AI di fixed income. Lalu kita juga sedang mengkaji ya juga dengan beberapa counterpart yang membuat suatu sistem AI itu yang menciptakan aset alokasi, rekomendasi aset alokasi. Contoh, equity misalnya 65%, fixed income berapa persen, dan mungkin money market mungkin 10%. Itu lebih untuk reksadana campuran ya. Yeah. Nah, itu kita sedang mencoba mengkaji, kita selain backtesting kita juga coba bagaimana perkembangan dalam setahun terakhir seperti apa. Kalau memang hasilnya cukup baik, tentu kita akan mempertimbangkan juga untuk mengembangkan tidak hanya pada equity saja. Kira-kira seperti itu. Boleh cerita nih Mas Genta, di Kanada yang vendornya itu diambil dari sana. Apakah di Kanada juga telah memiliki success story gitu ya untuk saham, atau bahkan mungkin di instrumen reksadana lainnya? Itu gimana ceritanya? Ya, jadi memang kalau di US, di Kanada, itu penggunaan AI bisa cukup beragam ya kalau kita lihat ya. Success story-nya kalau kita lihat di sini memang reksadana saham yang menggunakan AI tersebut ya. Mungkin tidak hanya vendor Kanada ya, itu cukup sukses. Tapi kembali lagi, kesuksesan itu tidak hanya bergantung pada AI-nya. Sekali lagi, manusia masih memiliki berperan, masih memiliki peran dalam hal ini ya. Oke. Pada akhirnya, keputusan akhir itu adalah manusia. Sama seperti Iron Man. Pada akhirnya, yang menggerakkan adalah Tony Stark. Tapi seberapa Iron Suit ini bisa meleverage? Mungkin Tony Stark sendiri, dia orang yang hebat, orang yang pintar, tapi nggak bisa terbang. Dengan Iron Suit, dia bisa terbang. Oke. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dengan tambahan AI tersebut, itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih fantastis. Tapi kembali lagi, kalau ternyata yang menggunakan Iron Suit-nya mungkin tidak sebagus Tony Stark ya, itu hasilnya tidak sebagus itu. Tetap kapabilitas fund manager nomor 1. Betul. Dan kita sudah mencoba ya. Contoh kita menggunakan IDX 30. Okay. Jadi salah satu investor besar kita juga, dia ingin meleverage, dia punya universe gitu ya, universe saham dengan IDX 30 menggunakan AI. Dia sudah berinvestasi di kita juga. Oke, kita leverage menggunakan AI, dan surprisingly ternyata dengan member yang sama, konstituen sama, ternyata modified IDX 30 yang menggunakan AI tersebut ya, itu menghasilkan return yang lebih baik dan cukup signifikan. Berapa persen itu bisa di-generate tingkat returnnya? Nah, memang itu kita masih dalam hasil backtesting ya. Kalau untuk yang dalam jangka pendek mungkin masih cukup tidak terlalu jauh, tapi cukup di atas, mungkin sekitar 2-3%. Itu masih di dana mas saham? Bukan, ini untuk sesuatu yang lain. Karena kalau dana mas saham sendiri itulah reksadana open end, public, reksadana kalau public. Kalau ini memang lebih KPD ya? KPD, jadi kan discretionary fund, di mana itu adalah kita sesuaikan dengan universe dari institusinya. Nah, ini kembali tadi kita lihat KPD terjadi peningkatan cukup besar gitu ya. Betul. Nah, saham tetap masih mendominasi, tapi dia mulai tergerus. Fungsi AI ini akan lebih membantu di seluruh instrumen atau cuma atau kan tadi disebutkan Mas Genta, KPD sendiri sudah mulai menggunakan Betul. AI. Jangan-jangan nanti gapnya juga akan KPD akan semakin mendekat ke reksadana, dan reksadana semakin turun porsinya. Itu gimana tuh? Kalau melihat trennya itu bisa jadi seperti itu ya. Karena gimana pun juga kelebihan KPD ketimbang reksadana itulah tailor made. Ya. Apa kebutuhan dari investor itu bisa kita tailor made kan. Nah, tapi balik lagi, kalau untuk penggunaan AI dalam berbagai aset kelas itu sangat dimungkinkan. Tentu dari kebutuhan dari masing-masing institusi, mungkin ada yang lebih butuh bagaimana dia meleverage untuk fixed income, meleverage untuk equity, atau mungkin meleverage secara aset alokasi, itu dimungkinkan dengan AI.
Dan mungkin ketika saya ngomong sekarang ya di 2024, saya mungkin akan lebih fokus pada saham. Tapi mungkin ketika saya ngomong lagi di 2034, saya mungkin sudah digantikan oleh AI atau apapun ketika saya lebih di level strategisnya saja. Nah, mungkin saya juga perlu tekankan di sini ya. Kembali lagi, AI itu membantu dalam pengerjaan portfolio construction. Tapi untuk level strategis, itu kembali lagi adalah manusia. Pengambilan keputusan, perencanaan, tapi AI yang mengerjakan. Jadi sebenarnya gini, kalau ditanya sebenarnya AI itu seperti apa sih gambarannya? Saya seperti mempunyai tim research yang bekerja 24 jam tanpa bias, yang bisa melihat pola-pola bahkan yang tidak dilihat oleh manusia. Saya ingin memperlihatkan suatu bedanya tradisional fund manager dengan AI fund manager. Nah, ini contoh, ini adalah traditional approach. Kita kalau pertama kali belajar investasi selalu dibilang, pilihlah saham dengan PE yang paling rendah, dengan growth paling tinggi. Kenapa? Karena valuasinya murah, growth paling tinggi itu perusahaan bagus. Undervalue. Itu ilmu yang diajarkan oleh Benjamin Graham, ke Pak Warren Buffett dan lain-lain lah. Itu selalu kita belajar seperti itu. Kenyataannya, apakah betul dengan semudah itu kita memilih PE yang paling rendah, growth paling tinggi itu sahamnya perform? Enggak juga. Ini contoh saya kotakkan. Ini saham-saham yang ber-PE rendah dengan growth yang cukup tinggi. Ternyata enggak juga, enggak semuanya hijau. Ada yang merah, ada yang neutral, enggak kemana-mana. Dan bahkan banyak merahnya juga gitu ya. Itu kejadian di pasar saham. Dot merah tuh cukup banyak. Betul, juga. Karena kalau misalnya pasar saham semudah itu, seperti yang semudah yang dikatakan oleh Benjamin Graham, semua orang udah kaya, udah untung. Ternyata enggak. Nah, mungkin the next slide-nya lagi ya. Tentu ada pendekatan berikutnya. Oke, kita menggunakan pendekatan statistik atau quant investment. Ditariklah suatu regresi linear gitu ya, yang statis. Ditarik, dapat beberapa nama saham, dan ternyata balik lagi, dia juga banyak mengcapture yang merah, nggak cuman hijau ya. Dan ternyata ketika diinvestasikan, nggak serta-merta memberikan hasil yang cukup baik. Itulah kenapa akhirnya berkembang suatu teknik indexing ya, kalau sebelum kita AI ini ya, teknik indexing. Karena kenapa? Ya udah sama aja ketika lo mencoba aktif, ketika lo mencoba menggunakan quant, ternyata lo nggak bisa beat indeks, mendingan gue beli indeksnya. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang AI? The next slide-nya. Nah, ini adalah our AI approach, di mana kita menggunakan sentuhan mesin ya dalam pengelolaan tersebut. Ini seperti dia bisa membaca pola yang tidak terbaca oleh manusia yang dengan simple seperti traditional fund manager, sesimpel dengan quant investment, tapi dia bisa membaca pola-pola yang unstructured. Dan dia bisa meng-capture hijau lebih banyak ketimbang merah. Nah, ini pola yang berbeda itu yang ditangkap oleh AI itu sebetulnya di indikator atau komponen-komponen apa yang ditangkap oleh mesin ini? Pertanyaan menarik. Jadi bagaimana AI itu bekerja bersama kita? Mungkin kita bisa ke next slide ya. Next slide aja. Ini mungkin udah saya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah bagaimana quantamental fund manager itu bekerja. Jadi yang di sisi kiri itu capital market expertise ya, itu adalah kita fund manager ya. Betul. Kita juga dengan big data ya. Big data itu macam-macam, data fundamental, data technical, analis prediction. Bahkan yang di US sendiri dia sudah bisa mengcapture berita. Jadi berita di investor trust. Bahkan audio file, video file, mereka bisa mengcapture data-data tersebut. Untuk mereka olah, mereka pelajari. Setelah itu keluarlah rekomendasi dia. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dari AI-nya sendiri, dari manusia, peran fund manager pertama tentu kita mendefine universe-nya dulu. Contoh kayak tadi ada klien saya, dia pengen IDX 30. Kalau kita sendiri memiliki universe sendiri ya, Sinarmas memiliki universe sendiri. Lalu kita tentukan faktor dan constraint-nya sendiri. Contoh misalnya secara regulasi, kita harus memasukkan faktor-faktor ini nggak boleh lebih dari 10% batasannya, atau mungkin seperti indexing seperti apa. Kita harus memberikan constraint-constraint-nya, lalu kita memasukkan bagaimana resikonya, seberapa besar standar deviasi yang kita terima. Setelah itu, mesin itu akan mempelajari faktor-faktor tersebut dan membuat simulasi dan rekomendasi. Pertanyaan saya yang berikut adalah,
mesin pintar ini tetap membutuhkan masa belajar dan trial error. Betul. Ketika dalam suatu waktu terjadi perubahan-perubahan di luar kondisi pasar, katakan regulasi, betul. Belum lagi misalnya ada keputusan-keputusan tertentu terkait politik yang bisa jadi mengganggu pergerakan pasar. Apakah dia bisa mampu membaca itu dan menghasilkan keputusan dalam waktu yang cepat? Penyesuaiannya itu bisa nggak terlalu lama gitu, sehingga trial error itu tidak akan merugikan si investor. Itu gimana, Mas Genta? Bisa selama betul-betul kendali masih dipegang oleh kita sebagai manusia, CIO. Disitulah human touch itu berlaku dalam hal ini. Dan apakah mesin itu bisa langsung beradaptasi? Bisa, cukup cepat. Ketika kita let's say ada perubahan regulasi, perubahan parameter dan lain-lain, kita bisa langsung merubah. Dia langsung bisa mencerna dan memberikan rekomendasi. Dan mungkin contoh rekomendasinya kita bisa ke next slide ya. Ya, ini contoh salah satu AI recommendation ya. Dia bisa memberikan, ini contoh aja, jangan diikutin juga ya. Di mana dia memberikan suatu rekomendasi nama-nama saham beserta justifikasinya kenapa dia memilih saham tersebut. Jadi seperti analis memberikan rekomendasi dan dia bisa mengcapture kira-kira variabel mana yang berkontribusi besar terhadap market saat ini. Contoh, ini bisa diakses oleh para pemilik katakan nasabah ya, sehingga bisa. Oh enggak, ini investor. Lebih dari sisi kita. Oh, dari fund manager. Dari fund manager. Oke. Jadi gini, selalu pertanyaannya AI itu seperti black box nggak? Seperti yang robot trading. Robot trading kita serahkan ke robonya mungkin lagi kena virus atau apa, kita nggak tahu. Kira-kira dia mengeksekusinya benar apa enggak. Tapi kalau ini kendali di tangan manusia. Jadi kita bisa memvalidasi dulu rekomendasi dia. Ini hasil rekomendasinya dia. Dan kita lihat dia ada rekomendasi berdasarkan positif drivernya apa, negatif drivernya seperti apa. Dia melihat tren saat ini ternyata lebih technical, yang lebih berkontribusi ketimbang fundamental. Dan dia bisa membaca juga ketika terjadi sebaliknya, atau mungkin lebih momentum yang dilihat. Situ kita melihat, menurut kita ini sudah cukup bisa kita validasi. Setelah itu kita eksekusi ya, manusia mengeksekusi baik dari segi nama saham maupun weightednya. Weightednya pun juga diberikan rekomendasi oleh mereka, oleh AI tersebut. Dan kita lihat dalam 2 tahun terakhir kita menggunakan AI di nama saham, rekomendasinya betul-betul kita gunakan dan kita juga memvalidasi semuanya tidak ada yang error sejauh ini. Pertanyaan saya berikut, banyak sekali habit investor, dia tidak lagi malah melepaskan acuan-acuan dari fundamental bahkan atau teknikal bahkan. Apa yang mereka ikuti adalah mungkin tadi pernah kita bahas para influencer atau bahkan sentimen-sentimen yang menurut mereka jauh lebih masuk di mindset mereka gitu. Jadi ketika kita bisa lihatlah beberapa waktu terakhir ini saham-saham berfundamental baik itu juga ditinggalkan oleh para investor. Nilai mereka juga nggak memuaskan juga gitu. Bagaimana AI bisa meminimalkan gerakan-gerakan atau rekomendasi-rekomendasi yang mungkin dipelajari oleh mesin mengikuti sentimen-sentimen yang beredar di mungkin di media massa atau apa itu? Pertanyaan cukup menarik. Ini saya pernah ke acara di salah satu acara CFA Institute ya, di mana saat itu ada brokerage house asing ya, dia present. Market Indonesia ini cukup unik. Uniknya apa? Jika di market lain itu mungkin fundamental itu yang lebih berperan, mungkin sesuatu yang rasional itu lebih berperan. Indonesia itu lebih digerakkan, bisa bilang story driven market. Jadi story berkontribusi besar terhadap pergerakan market. Nah, kalau begitu AI yang let's say kita berikan suatu inputan yang lebih fundamental. Kita kan mungkin kalau sebagai fund manager pasti kan lebih fundamental ya. Kita nggak mau yang sahamnya itu yang nggak ada fundamentalnya. Itu kan seperti pakem yang memang sudah kita pilih lah. Lalu dari universe pun juga kita nggak bisa sembarangan. Pasti semua ada fundamentalnya semua. Nah,
Lalu bagaimana kalau ternyata marketnya bergeraknya tidak bergerak sesuai fundamental? Karena contoh, apa yang kita katakan bagus dalam fundamentalnya bagus dan lain-lain, ternyata nggak naik. Saham yang justru yang sahamnya mungkin secara fundamental ya mungkin biasa-biasa aja ya, kita nggak bilang tidak istimewa gitu ya. Tapi memiliki pergerakan yang istimewa. Nah, disitulah kita melihat bahwa apakah AI ini bisa meng-capture hal tersebut. Dimana kalau kita lihat yang tadi sebelumnya ya, di traditional approach, kita fokus pada fundamental yang lebih PE yang lebih murah, growth yang lebih tinggi. Tapi ternyata AI bisa meng-capture hal-hal yang termasuk yang Pak Fajar bilang tadi, sesuatu yang mungkin direkomendasikan oleh influencer, tapi tentu kita juga melihat fundamental story-nya dulu seperti apa. Tapi AI bisa capture momentumnya. Itu yang menarik. Jadi ada saham-saham yang kita pikir ini tidak terlalu direkomendasikan oleh para analis misalnya ya. Tapi AI itu merekomendasikan dengan alasan suatu momentum. Kita lihat sentimen publik, walaupun kita juga lihat saham itu nggak jelek. Kita termasuk dalam universe kita, itu salah satu universe kita juga. Dan nyata ketika kita beli itu naik, dan ketika dia rekomendasikan untuk reduce atau sell, kita jual, dan itu pas nggak lama itu turun. Saya melihat, wow, dia bisa membaca suatu pola yang tidak dibaca oleh analis yang bisa dibilang manusia biasa. Ini menarik. Artinya ketika satu saham atau emiten tertentu digerakkan oleh lembaga tertentu ya, artinya memang ya kita biasa mendengar istilah digoreng gitu ya. AI bisa ikut seiring dengan gorengan itu nggak? Artinya kan menggoreng saham itu kan juga sebuah upaya untuk menggenerate return kan. Nah, apakah AI akan mengikuti pola tadi saham-saham gorengan, atau yang mereka cukup melihat ini fundamental nggak bagus, oke undervalue tapi memang fundamentalnya nggak bagus, dia bisa biasa-biasa saja gitu, sehingga AI akan mencegah rekomendasi untuk membeli saham itu. Gimana kira-kira AI nanti? Sebenarnya tergantung bagaimana parameter itu kita masukkan. Contoh parameter kan ada masalah liquidity, masalah mungkin valuasi, tergantung kita bagaimana memasukkan parameternya. Jadi pada akhirnya contoh beberapa nama saham ini direkomendasikan sebagai tim research-nya AI. Tapi setelah ini kita akan memasukkan suatu parameter fund manager. Contoh pasti kan kita ketika membentuk portfolio itu kita akan memasukkan faktor-faktor seperti kita ingin likuiditasnya harus at least seperti ini. Amount liquidity. Karena gini. Oh, ada standar ya likuiditas beda-beda, betul. Karena kan setiap fund itu kan tentu ada size-nya masing-masing. Ya. Kalau size-nya mungkin yang di atas 1 triliun itu kita harus meng-adjust. Ketika itu di bawah 1 triliun atau di bawah 100 billion kita juga akan meng-adjust. Saham saya akan dimainkan. Betul. Ya? Jadi tergantung. Bukan dimainkan, dipilih itu. Betul. Beda. Jadi dengan kata lain reksadanya kita juga bisa meng-adjust sebagai portfolio fund manager. Terus bagaimana dengan objektif kliennya? Oh contoh, dia itu tidak terlalu tipe yang agresif. Contoh misalnya kalau gorengan mungkin lebih sebagai yang agresif gitu ya. Dia yang lebih defensif, lebih apa. Tentu dia kan rekomendasikan keluar beda untuk weightednya. Tapi apakah dia meng-capture terhadap suatu gerakan? Dia bisa meng-capture. Artinya kalau saya adalah investor yang agresif, tipikal investor agresif, saya berani atau ambil yang saham-saham gorengan itu, bisa jadi AI juga akan selaras dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Betul. Tapi yang jadi masalah di sini adalah tentu pertanyaannya bagaimana kalau digerakkan oleh lembaga tertentu. Makanya lah, disinilah peran human touch. Kenapa kita punya universe? Kenapa klien kita mereka juga menentukan universe-nya dahulu? Itu untuk menghindari hal-hal tersebut. Artinya, para investor juga harus paham bahwa ini tak semata mesin. Betul. Karena ada beberapa indikator yang justru memang harus diputuskan oleh manusia. Ya. Oleh fund manager bahwa betul. Apakah ini sebuah pergerakan yang alami atau justru anomali karena gorengan tadi ya. Yes, betul. Iya. Betul. Jadi kalau kita lihat, kita juga mencoba ya. Kan mungkin kita tahu ada beberapa saham yang naik cukup signifikan ya. Apakah mereka masuk rekomendasinya? Enggak juga. Walaupun kita coba misalnya let's say kita lepas aja ya. Beberapa nama. Enggak juga. Karena ini sekedar pertanyaan iseng. Gelitik ya. Ada beberapa saham yang justru sekarang menjadi perhatian hampir seluruh investor retail. Ya kita bisa lihat lah, ada pergerakannya luar biasa, bahkan PER-nya atau price earning ratio-nya itu bisa sampai ratusan ya.
apakah AI menangkap itu sebagai sebuah gerakan yang anomali atau justru selaras dengan gerakan sentimen pasar? Tergantung. Dalam hal ini dia bisa menangkap sentimen pasar. Oke. Betul. Jadi dalam artian dia betul-betul bisa melihat momentum, itu menjadi salah satu perhatian juga yang kita masukkan juga ya. Di situ kita melihat yang saya bilang tadi, ada beberapa saham tentu ya secara fundamental nggak jelek, tapi mungkin valuasi cukup mahal. Ya. Kita juga pilih-pilih lah ibaratnya mana yang masuk mana yang enggak. Tapi ketika dia merekomendasikan berdasarkan sentimen pasar seperti itu, nah uniknya itu AI-nya seperti bisa menangkap ketika kapan naik, ketika kapan turun, kapan reduce. Kapan harus dilakukan beli, betul. Kapan harus lepas. Akan penjual, betul. Dan yang menarik di sini adalah pertanyaan dari nasabah saya, kebetulan saya juga ketemu investor, dia menanyakan, oke, ketika sahamnya lagi naik trennya, apakah kalau sahamnya lagi turun, ini performanya jeblok apa enggak untuk yang fund kalian ini ya? Nyata enggak. Jadi ketika naik kita lebih tinggi, ketika turun kita nggak turun lebih dalam. Jadi bisa bilang, wah kita juga cukup amazed ya. Jujur saya awal-awal tuh agak skeptis dengan AI awalnya. Tapi setelah melihat kayak gini, oh ternyata memang kita seperti menemukan suatu chemistry dengan AI-nya sendiri ya. Itu kenapa ya kita patenkan juga di situ. Bahwa ternyata cara berpikirnya mereka dengan kita, dia bisa mengisi kekosongan apa yang kita nggak pikir. Contoh, bahkan orang sepintar apapun kadang memiliki bias tertentu. Ya. Kadang kalau yang ngomong adalah dia, gue nggak percaya. Kalau ngomong dia adalah percaya. Tapi bukan esensi isi kontennya. Kadang manusia seperti itu kan. Jadi selalu ada bias. Iya. Kalau sahamnya adalah ini, saya nggak percaya. Kalau sahamnya ini ada, nggak percaya. Dulu kalau kita lihat ada beberapa nama yang mungkin dibenci oleh orang, sekarang menjadi darling oleh orang. Dan kadang kita juga nggak sadar karena hal itu. Sebenarnya itulah bias yang tercipta. Nah AI kadang dia lebih melihat kontennya. That's why sebenarnya AI ini adalah bagaimana suatu robot yang kita perintahkan untuk mencari yang terbaik, dia memiliki objektivitas yang lebih tinggi dibanding manusia. Sebenarnya itulah titik kuncinya, objektivitas. Satu hal lagi tadi menarik, bahwa bukan berarti semua dana yang dikelola dengan mesin tadi, dengan AI, bukan berarti mereka tidak akan mengalami penurunan ya. Tapi jika terjadi penurunan, dia tidak akan sedalam seperti yang terjadi pada pasar, atau gitu ya? Secara historical seperti itu. Saya tidak bisa menjanjikan performa masa depan. Disclaimer. Tapi secara historical seperti itu, dan kalau kita lihat dia punya justifikasi atau reason itu cukup rasional. Mungkin boleh, tadi sudah ada paparan beberapa saham yang direkomendasikan ya. Lalu apakah kita bisa mengikuti dengan AI ini, kita juga bisa mengikuti beberapa regulasi-regulasi yang katakan sekarang ada full call auction gitu ya. Saham itu kan turun drastis. Betul. Dibaca oleh mesin seperti apa? Karena jika full call auction itu terjadi pada saham dengan fundamental yang sangat baik, price earning-nya rendah, kan undervalue, dan itu sebagai kesempatan ditangkapnya gitu. Bagaimana mesin bisa menyesuaikan diri dengan regulasi-regulasi yang sangat dinamis belakangan ini? Ya, jadi memang kita ini bisa customize untuk parameter-parameternya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini langsung di-adjust ya. Betul. Dan kita mengerti bagaimana cara kita memperlakukan AI dan menjembatannya dengan regulatory risk lah, seperti itu. Nah, disinilah kelebihan dari quantum mental. Ketika traditional fund manager langsung masuk ke AI dan dia tidak mengerti apapun, mungkin dia tidak akan bisa mempelajari bagaimana parameter AI itu bekerja, parameternya seperti apa, dan bagaimana memitigasi hal-hal tersebut. Disitulah kelebihan dari fund manager yang sudah istilahnya quantum mental ya. Dia bagaimana bisa menyelaraskan apa yang terjadi di dunia dan bagaimana dia menerjemahkan itu dalam AI. Itulah seninya. Dana mas saham ya. Hari ini AI bisa kita nikmati gitu ya di produk dana mas saham dari Sinarmas Asset Management. Kedepan apakah Sinarmas Asset Management punya
program-program serupa seperti yang diterapkan pada dana mas saham, dan kapan itu bisa di launch? Jadi untuk program-program sebenarnya balik lagi ya, banyak klien kita yang terutama institusional, mereka punya kebutuhan yang bisa dibilang spesifik. Kenapa saya bilang KPD itu saat ini meningkat ya? Jika dana mas saham itu adalah open end atau public fund, which is kita punya universe, kita punya parameter dan lain-lain, itu adalah yang diterjemahkan oleh AI. Nah, kalau dari segi institusi, ketika dia memiliki kebutuhan yang lain dan tailor-made, itu biasanya kita akan membuat suatu KPD atau discretionary fund di mana dia bisa memasukkan apa yang mereka mau dan apa universe-nya. Dan untuk kedepannya kita sedang seperti yang saya sampaikan tadi, kita sedang mencoba mengkaji ya, menjajaki selain saham, apalagi yang bisa kita kembangkan dengan AI. Ya. Kita sedang menjajaki balance fund di mana lebih aset alokasi yang kita pengen tahu ya, karena ini kebutuhan institusi juga cukup banyak di sini. Dan bagaimana kita menerapkan AI dalam fixed income. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Tahun ini? Masih rahasia. Dan mungkin saya sedikit menyampaikan sedikit. Nah, kalau teman-teman juga tertarik ya, ingin mencoba ya reksadana yang menggunakan AI ya, dalam hal ini kita bisa beli di Siminvest. Itu ada dana mas saham di mana ada logo AI-nya di situ. Oke. Logo AI-nya langsung di satu produknya ya? Betul. Jadi bisa teman-teman coba di situ dan kita lihat semoga hasilnya memberikan yang terbaik. Mungkin pertanyaan terakhir, berapa dana kelolaan dana mas saham sampai akhir tahun dengan bantuan AI bisa meningkat menjadi berapa? Mungkin untuk target kita saat ini itu sekitar di 300 miliar ya, untuk target dana mas sahamnya sendiri. Nah, kalau berapa persen yang bisa dihasilkan, saya tidak bisa memprediksi. Tapi kalau berdasarkan indeks yang saat ini ya, kondisinya sendiri, sebenarnya kalau kita sih bagaimana untuk reksadana saham sendiri, itu kita targetkan mungkin akan tumbuh sekitar 8-10%. Reksadana saham, bukan dana mas saham. Tapi dana mas saham tentu dengan portfolio yang lebih agresif, strategi yang lebih agresif, tentu kita relatif bisa ingin memiliki return yang kurang lebih 2 plus 2 atau sampai 5% ya di atas target tersebut ya. Itu indikasi target kita. Oke. Menarik ya, seharusnya investor bisa membandingkan harusnya dengan beberapa tingkat return yang ditawarkan oleh produk-produk lain. Nah, mungkin sama ini juga saya tambahkan, di tahun 2023 reksadana dana mas saham ini merupakan 5 besar dari seluruh 200 reksadana saham yang ada, dan year to date dia di 2 besar dari total 200 reksadana yang ada. Dan yakin bisa menjadi nomor 1? We'll see lah. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Mas Genta Wira Anjalu, Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management. Hari ini sangat menarik memang, bagaimana sebuah mesin bisa membantu kita mengambil keputusan berinvestasi, khususnya di reksadana, dan ini reksadana saham. Dan ke depan Sinarmas Asset Management juga tengah menjajaki produk-produk reksadana lainnya yang bisa menggunakan bantuan AI. Satu hal yang mungkin kita harus pahami juga, investasi ini masih tetap menggunakan atau membutuhkan human touch. Karena tadi ada beberapa indikator, ada beberapa komponen yang memang hanya bisa diputuskan atau bisa ditetapkan rekomendasinya oleh keputusan fund manager, oleh manusia. Karena mesin semata-mata hanya membaca data. Bukan begitu Mas Genta ya? Betul. Dan memudahkan pekerjaan fund manager. Ya. Dan pemirsa, dan kita bisa melihat setidaknya bukti apa yang dirasakan oleh atau yang bisa dinikmati oleh para investor reksadana saham di dana mas saham. Mereka mampu menikmati return 20% year on year pada bulan Mei 2024. Satu hal lagi yang perlu ditekankan, seluruh investasi AI adalah fungsinya untuk membantu fund manager. Semua dipermudah oleh AI, tapi tetap suatu hal yang mungkin krusial
akan tetap diputuskan oleh fund manager yang tentunya memiliki kapabilitas yang mumpuni. Demikian perbincangan konvergensi sore ini dengan Genta Wira Anjalu, Chief Investment Officer dari Sinarmas Asset Management. Kita akhiri dialog hari ini. Terima kasih Mas Genta. Terima kasih Pak Fajar. Waktu yang sangat menarik untuk bincang-bincang soal reksadana. Demikian, kita akan kembali pada sesi konvergensi berikutnya.